Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Nah, anak, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita mulai belajar, mari bersama kita berdoa. Silakan tirukan Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Rabbi zidni ilman nafi'a ilman wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan wasi'a Fatika ya arhamar rahimin. Kita mulai belajarnya ya. Anak-anak, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada kitab. Ya. Pada pertemuan pertama ya. Kemudian pada pertemuan kedua kita juga sudah membahas tentang isi kitab. Tugas terakhir adalah ya tugas pertama tentang isi kitab. Kemudian tugas yang kemarin yang kedua juga masih berkaitan dengan kitab-kitab ya. Nah, pada pertemuan kedua, ini pertemuan kedua apa ketiga sekarang? Bapak ingin tahu ingatan kalian. Pertemuan keberapa? Ketiga, Pak. Ketiga, ya. Ingat ya, pertemuan ketiga karena sudah ada 2 tugas yang seharusnya sudah selesai ya. Nah, anak-anak, hari ini ya kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isi kitab Taurat. Kita juga sudah membahas tentang isi kitab Zabur, ya. Juga kita sudah membahas tentang isi kitab Injil. Hari ini ya kita akan bahas isi kitab Al-Quran, kemudian makna suhuf, kemudian jenis-jenis suhuf atau jumlahnya diturunkan kepada siapa dan isinya. Dan kita juga akan membahas tentang cara beriman kepada kitab. Maksudnya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita mulai. Yang pertama, isi kitab. Apa isi kitab Al-Quran? Sebelum kita lanjutkan, kita tahu dulu bahwa Al-Quran itu, seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, hudan. Fungsinya yang pertama adalah sebagai petunjuk. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab. Ya. Bukan hanya untuk orang Bani Israel. Tidak. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir, diperuntukkan untuk seluruh manusia. Dari sejak zaman Nabi Muhammad diutus sampai nanti hari kiamat. Jadi fungsi Al-Quran yang pertama adalah hudan, sebagai petunjuk. Di dalam ayat yang lain, juga disebutkan wabayyinat. Wabayyinat itu sebagai penjelas. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak dipahami oleh manusia secara jelas. Nah, Al-Quran datang untuk memberikan penjelasan yang jelas terhadap hal-hal yang masih gambang. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsi Quran itu sebagai syifa. Syifa itu sebagai obat, sebagai penawar bagi orang yang sakit. Baik sakit hati ataupun sakit fisik, ya. Terutama sakit hati. Ya. Karena penyakit fisik itu banyak muncul dari penyakit hati. Orang kena jantung. Kenapa jantung? Ya di samping makan, sumber salah satunya adalah hati. Makan itu juga sama. Sumbernya dari hati. Kalau kita nggak bisa mengendalikan hati kita, nafsu kita akan bergejolak. Kalau sudah bergejolak, maka makannya nggak aturan. Segala makanan yang bisa masuk ke mulut dimakan. Akhirnya nggak bisa mengolah hati lagi, stres. Akhirnya jantungan. Makanya Al-Quran datang untuk membawa penawar dan obat. Yang berikutnya fungsi Quran, yang keempat adalah rahmah. Sebagai rahmat. Sebagai welas asih, sebagai kasih sayang. Kan kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mana sih bentuk rahmat dan kasih sayang Allah? Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang paling besar adalah diturunkannya Al-Quran untuk umat manusia. Karena di dalamnya ada berbagai macam obat, berbagai macam solusi kehidupan. Gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsi Al-Quran. Lalu apa saja sih isi Al-Quran? Kalian bisa lihat di slide. Yang pertama berisi tentang akidah, atau tentang keyakinan, atau tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, bagaimana cara kita beragama, apa sih agama Islam itu, intinya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu disebut dengan akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, mengesahkan Allah, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran misalnya ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Terkait dengan akidah, wa'budullah, beribadalah, gitu ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'a, sesuatu, satu sesuatu, apalagi banyak begitu. Satu aja nggak boleh, apalagi banyak. Itu akidah. Misalnya lagi di surat yang sering kita hafal dan kita baca saat mau tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu juga ayat tentang akidah. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana akidah Islam, lihat Al-Quran. Yang kedua, isi dari Al-Quran adalah akhlak. Yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak, menghindari akhlak tercela. Contohnya apa? Wabil walidaini ihsana. Itu termasuk akhlak, ajaran agama kita. Yakni berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu termasuk akhlak. Jadi di dalamnya juga ada akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Pertama tentu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman sebaya. Ya. Bagaimana akhlak kita berbicara? Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, kalau ngomong itu jangan keras-keras. Karena suara yang keras itu seperti suara keledai. Ngomonglah dengan suara yang proporsional, nggak keras, nggak pelan. Sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ya, gitu ya. Maksudnya ngomong itu secukupnya, suara kerasnya, volumenya. Terus kalau ngomong yang baik bahasanya, jangan gitu ya. Suka begitu ya kalau anak-anak muda ya. Ini seperti suara keledai. Makanya kita harus menata suara kita. Ngomong yang sopan, kalau tertawa juga seperti yang dicontohkan Rasul. Senyum. Boleh nggak tertawa ngakak, Pak? Saya pikir itu tidak dicontohkan Rasul. Cukup tertawa terkekeh, ya boleh, tapi jangan berlebihan. Ini contoh akhlak. Ya. Kemudian di dalamnya, yakni di dalam kitab suci Al-Quran juga terdapat tuntunan beribadah. Jadi bagaimana cara ibadah? Cara sholat, misalnya sebelum sholat ngapain? Disebutkan di Al-Quran, wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Kalau kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu, ya. Artinya lakukan wudhu. Ya. Begitu. Kemudian di sana juga dijelaskan tentang perintah zakat, perintah sholat. Contohnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat, laksanakan zakat. Tata cara sholat dan zakatnya kemudian didetailkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh.
Itu isi kitab Al-Quran. Yang kedua, yang keempat, isi kitab suci Al-Quran adalah tentang muamalah. Muamalah itu adalah interaksi yang berkaitan dengan sesama manusia. Interaksi yang berkaitan dengan sesama makhluk Allah di atas muka bumi ini. Contoh interaksi yang berkaitan dengan sesama manusia bagaimana? Tentang jual beli. Di Al-Quran disebutkan wa idza tadayan, tentang hutang menghutang. Ya. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Jika kalian saling menghutangi, kemudian ditetapkan waktu untuk bayarnya, faktubu, maka catatlah. Itu contoh ya. Contoh tuntunan yang diberikan oleh Al-Quran kepada umat Islam dalam bermuamalah dan seterusnya. Ya, banyak lagi ya contoh-contoh muamalah. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran ya juga berisi tentang tarikh. Tentang tarikh. Tarikh itu sejarah. Ingat, tarikh itu sejarah. Ya. Kalau asatir ya, atau ustur, ya, ustur itu kisah. Bedanya kisah dan sejarah apa? Kalau sejarah itu fakta, kalau kisah itu biasanya bercampur dengan fiksi, begitu ya. Contoh contoh sejarah, misal ya, sejarah umat terdahulu. Apa sejarahnya? Bahwa dulu ada umat, ada kaum, namanya kaum Sodom. Oleh Allah diazab karena melakukan penyimpangan seksual, melanggar perintah Allah. Itu sejarah. Apakah itu fakta? Fakta. Kalian bisa lihat di sana di Timur Tengah. Atau kaum Nabi Soleh. Itu kisah atau sejarah? Itu sejarah. Kalau kalian misalnya punya kesempatan, ya, pergi ke Saudi, ada wilayah namanya Tihama. Di dekat sana itu ada bekas-bekas ya, azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Soleh. Itu sejarah. Beda dengan fakta. Kalau fakta contohnya apa? Kisah bawang putih dan bawang merah. Kalian pernah mendapati kisah itu nyata di dunia nyata? Saya Pak pernah mendapatinya. Di mana? Di dapur umi saya. Iya itu. Bawang putih bawang merahnya direndos ya. Diulek. Tapi faktanya nggak ada. Atau kisah apa misalnya? Kisah belut sakti, kera sakti misal. Sejatinya nggak ada. Itu namanya kisah atau ustur. Kalau di Al-Quran itu bukan kisah, tapi sejarah atau tarikh. Yang kelima isinya hukum. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang hukum. Contohnya di dalam Al-Quran, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau ada pencuri laki-laki, ada pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Jadi kalau mencuri itu hukumannya potong tangan. Termasuk hukuman orang yang membunuh dengan sengaja. Hukumannya adalah dibunuh. Nah, itu contoh. Aspek hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Paham ya? Oke, kalau alhamdulillah. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya, kisah tentang atau isi kitab suci Al-Quran. Misalnya informasi tentang alam semesta ini, fenomena alam semesta ini. Informasi tentang, misalnya di dalam surat Ar-Rahman, disebutkan di sana ya, air asin dan air tawar bertemu tanpa bercampur. Di sana juga disebutkan tentang langit seperti apa, tentang lautan, tentang bumi, dan sebagainya.
Jadi di sana juga berisi tentang penjelasan fenomena alam semesta ini. Nah, yang berikutnya itu tentang isi kitab Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran itu juga ada misalnya puji-pujian atau zikir seperti halnya kitab-kitab sebelumnya? Ada juga. Di dalam Al-Quran juga berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Apa pujian dan sanjungan kepada Allah di dalam Al-Quran? Ada? Contohnya, yang sering kita baca ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu termasuk pujian dan sanjungan kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu adalah pujian, sanjungan, ya, serta pengakuan, ya, pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Itu adalah isi kitab suci Al-Quran. Kalau contoh puji-pujian atau zikir misalnya apa? Nah, misalnya tentang apa ya? La ilaha illallah, subhanallah. Pujian-pujian seperti itu ya, ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang pertama akidah, yang kedua akhlak, akhlak yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan makhluk, ya. Kemudian muamalah, kemudian ibadah, kemudian tarikh, hukum, lalu fenomena alam semesta, kemudian pujian dan sanjungan serta pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang berikutnya tentang suhuf. Suhuf kemarin Bapak jelaskan sebagai jamak dari kata suhifah, ya, artinya lembaran. Suhuf yang diterima Nabi Ibrahim berjumlah 10, berarti 10 lembar. Nabi Musa 10 lembar, ya. Kemarin juga sudah dijelaskan ya, Nabi Idris dan seterusnya. Nah, kitab dan suhuf ya punya persamaan dan perbedaan. Apa persamaannya? Sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaannya? Ya, satu, ini perbedaannya, perhatikan ya. Bapak kasih warna merah supaya kalian paham. Jadi sama-sama firman Allah. Gitu. Berarti sama-sama agungnya. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah yang Maha Agung. Pak Agung, Pak, bukan ya. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Apa perbedaannya? Perbedaannya satu, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan. Maksudnya bentuk kitab tuh lebih apa ya? Tertata begitu ya, sudah tebal, sudah rapi gitu ya. Maksudnya ya seperti kitab, seperti buku gitu. Sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Misal kita ambil contoh suhufnya Ibrahim. Suhuf Nabi Ibrahim. Ya berlakunya tidak lama. Ya. Maksudnya dibandingkan dengan berlakunya kitab itu lebih lama kitab. Ya. Nah, itu tentang suhuf. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Bagaimana, kan kita sudah membahas tuh kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan suhuf. Bahasan kita itu kan sebenarnya berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab tersebut. Pertanyaannya, bagaimanakah cara beriman kepada kitab-kitab tersebut? Begitu pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab tersebut? Ya, coba Darfa. Darfa.
Bagaimanakah cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Oke. Bila tidak tahu, coba kamu pikir gimana caranya. Kamu cek kembali, apa sih makna iman itu? Darfa, apa makna iman? Darfa. Hadir nggak Darfa di sini? Halo, Pak. Ya, apa makna iman? Suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus? Oh, iya. Halo? Ya, apa makna iman? Apa, Pak? Ya, sinyalnya nggak bagus ya. Coba kamu lihat di kolom chat ya, Darfa ya. Ya, silakan kamu cek di kolom chat ya. Ya, Darfa? Masih ada? Sudah kamu baca di kolom chat? Oke. Lama ya. Sampainya perjalanan chattingnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan saja. Nungguin yang tidak siap malah lama. Berikutnya adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Kan kitab Allah itu ya dikategorikan menjadi dua ya. Yang pertama adalah kitab sebelum Al-Quran yang terdiri dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua adalah kitab Al-Quran. Cara berimannya beda. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, yang pertama caranya meyakini bahwa Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa. Itu. Yang kedua, kita tidak perlu melaksanakan syariat yang ada di dalamnya. Ya, sebagai umat Islam, cara berimannya seperti itu. Kalau di sana ada syariat, maka kita tidak perlu melakukannya. Ya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita ya, tentang iman kepada kita. Ya. Kemudian, ya, nanti akan ada apa namanya tugas seluring ya. Untuk tugas seluringnya, ya, apa namanya akan Bapak sampaikan share di sini. yakni kalian jelaskan ya bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Qur'an. Sekali lagi, tugas seluruhnya bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Qur'an. Itu ya. Oke. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Tugasnya kirim kemana, Pak? Oke, nanti Bapak sampaikan tugasnya dikirim kemana. Ya. Ada pertanyaan terkait materi? Tidak ada? Paham semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.